Shalom saudara, ada kisah yang menarik dari Alkitab, dari 1 Samuel pasal 1, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7, mengisahkan tentang seorang pria yang berasal dari pegunungan Efraim yang bernama Elkana. Elkana mempunyai dua orang istri. Yang pertama yakni Hana dan yang kedua adalah Penina. Hana seorang istri yang mandul, tidak memberikan keturunan kepada Elkana suaminya, tetapi Penina memberikan keturunan. Dalam kehidupan rumah tangga poligami mereka, kadang-kadang Hana diperlakukan tidak adil, hatinya hancur karena persoalan poligami. Kita tahu bahwa poligami adalah masalah di mana asmara harus terbagi dua, dan kemudian sering Hana mendapat hinaan dari Penina istri kedua, dan kemudian kemandulan sering dianggap sebagai aib, dan kadang-kadang Elkana suaminya juga tidak mengerti perasaan istrinya itu, sehingga sering hati Hana hancur, sehingga masalah ini dia bawa kepada Tuhan. Satu ketika Alkitab katakan waktu mereka membawa korban tahunan ke Silo, dan di Silo di sana di rumah Tuhan, Hana membawa persoalannya kepada Tuhan melalui Imam Eli. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat selanjutnya kalau kita baca, dengan tidak putus asa, dengan harapan yang besar, Hana berdoa kepada Tuhan. Dan ayatnya yang ke-10, dengan air mata Hana berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ayatnya yang ke-11, Hana juga berjanji bahwa anak ini akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat yang ke-12, dia terus memohon dan memohon. Apa yang terjadi saudara? Waktu dia berdoa dengan tangisan, dengan mulutnya yang bergumam, sampai-sampai imam katakan dia sedang mabuk, tapi dia katakan tidak, aku sedang membawa masalahku kepada Tuhan. Apa yang terjadi dari sikap Hana ini? Dia hanya minta seorang anak sehingga dia terluput dari hinaan. Tapi apa yang terjadi? Alkitab katakan Tuhan menjawab doanya. Hana meminta seorang anak, maka lahirlah seorang putra dari kandungannya dan diberi nama Samuel. Tahukah siapa Samuel? Dia nabi yang begitu mempengaruhi Israel, dan dia nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kesimpulan khotbah saya pada sore hari ini, saudara, di tengah-tengah hati Hana yang hancur, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia hanya meminta anak, tetapi Tuhan memberi nabi. Saya ulangi, dari tengah-tengah hati Hana yang hancur, dia berdoa minta anak, tetapi Tuhan beri kepada dia seorang nabi yang bernama Samuel. Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak putus asa dan dengan harapan yang besar kita berdoa kepada Tuhan, dengan air mata, dengan berjanji sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan terus-menerus berdoa, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan beri lebih daripada apa yang kita harapkan. Masih dari kawasan Namusain, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.